again. It's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para subscriber semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin menindaklanjuti materi tentang bab mengenal 4 nafsu dalam diri. Ini merupakan bagian terakhir, yaitu bagian keempat. Agar tidak gagal paham, jangan dilompat-lompat atau jangan di skip-skip. Ikuti terus videonya. Sebelum kita mulai masuk ke bab materi, mari kita bersolawat nurjati secara bersama-sama. Semoga kita mendapatkan barokah dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari sairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para YouTuber dimanapun berada yang baik hati, yang budiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan materi tentang mengenal 4 nafsu dalam diri kita, yaitu bagian terakhir atau bagian yang keempat, yakni huruf dal dari lafaz mim ha mim dal atau Muhammad. Jadi ini pembahasan tentang huruf dalnya. Buat yang baru menemukan channel ini, ya silakan tonton video-video sebelumnya. Agak ini karena merupakan bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, yaitu huruf dal. Berawal dari lafaz Muhammad, mim ha mim dal. Nah, ini yang kita kupas itu adalah dari huruf dalnya. Huruf dal itu memancarkan cahaya warna merah yang dibuat untuk menjadi aci api. Aci api itu memancarkan cahaya merah. Bahan baku untuk membuat dagingnya Adam. Unsur api itu sering disebut dengan amarah. Ada yang bilang amaroh. Jadi nafsu yang keempat ini disebut nafsu amarah. Warnanya merah, posisinya di usus, yaitu tempatnya di usus. Perwujudannya adalah raja setan yang campur beledek atau campur petir. Hawanya keluar melalui kuping. Nafsu amarah di sini itu sering mengajak kita untuk berbuat kemunkaran, berbuat zolim, hobinya rusuh, hobinya ribut, hobinya tawuran, hobinya berkelahi, fighting, tarung. Jadi kalau kemarin kita kupas di video sebelumnya tentang sufiah, itu dia senangnya dengan berita-beritanya,
untuk mengadu domba orang lain. Tapi di nafsu amarah ini dia sendiri terjun langsung sebagai biang keroknya, sebagai sumber keributan, sebagai sumber kerusuhan. Dirinya merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling berani. Orang lain tidak ada yang berani sama dirinya, seolah-olah dia itu paling segala-galanya, ditakutin oleh seluruh makhluk, seolah-olah anggapannya seperti itu. Makanya dia selalu menjadi biang onar, selalu mencari gara-gara, selalu mencari masalah. Jadi ketika kondisi kondusif pun dia selalu mencari celah, dia selalu mencari gara-gara supaya terjadi keributan. Yang damai, yang tentram jadi ribut, yang lagi sepi jadi ramai. Dia selalu bikin ulah, dimanapun dia berada dia selalu bikin ulah. Itulah sifat amarah yang ada dalam diri kita, karena dia merasa paling berani, seolah-olah orang lain itu tidak ada yang berani. Makanya dia selalu bikin masalah. Masalah satu selesai, bikin lagi masalah yang lain. Dimanapun dia berada, dengan siapapun, selalu dia cari masalah, selalu cari ribut. Seolah-olah dia punya nyawa 1000, seolah-olah dia punya serp nyawa. Jadi sepertinya dia tidak takut mati, sepertinya dia sakti, anggapannya dia kuat, ya siapapun nggak mampu untuk mengalahkannya. Yaitulah nafsu amarah. Nafsu amarah digambarkan dalam pewayangan yaitu berbentuk rahwana, yaitu yang bermuka merah. Karena ketika manusia hatinya tersinggung, maka kupingnya akan merah dan wajahnya pun akan merah, geram, matanya melotot, ya, sehingga lawannya itu seolah-olah ingin dimakannya. Makanya itulah karakter daripada nafsu amarah, nafsu angkara murka. Kalau nafsu itu sudah masuk, sudah mengendalikan diri kita, sudah menguasai seluruh tubuh kita, maka akal sehat kita akan tertutup. Jadi yang ada dia membabi buta. Apapun ditebasnya, apapun dipukulnya, apapun ditendangnya, apapun yang dibantingnya, pokoknya dia akan meluapkan segala unek-unek, segala emosionalnya. Dia akan tumpahkan, dia akan merusak apapun yang ada di sampingnya. Makanya itu sangat merugikan diri sendiri. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikannya. Wilayah nafsu amarah meliputi rambut dan kuku. Kenapa kuku disarankan untuk dipotong, tidak boleh panjang? Yaitu karena di balik kuku akan bersembunyilah setan-setan tersebut. Jadi di sini kita sudah mengenal 4 nafsu dalam diri. Di video sebelumnya sudah dikupas tentang nafsu lu'amah, kedua tentang nafsu mutmainah, yang ketiga tentang nafsu sofiyah, dan ini yang terakhir adalah nafsu amarah. Adapun masalah susunan mau dibulak dibalik bagaimanapun silakan, tidak jadi masalah. Yang penting kita mengenal karakter perwarnanya. Nah, makanya ayo kita bersama-sama untuk belajar mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita, karena yang namanya nafsu tidak bisa dimatikan. Ya, paling bisanya dikendalikan. Ya, oleh karena itu saya secara pribadi mengajak kepada diri sendiri dan kepada siapapun yang berkenan, ayo kita belajar bersama-sama untuk mengendalikan diri kita dari segala hawa nafsu yang ada. Makanya ketika manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya, itu berarti ia sudah berperang jihad, dan wafatnya pun akan disebut
syuhada karena mati syahid. Ya, otomatis ganjarannya ataupun hadiahnya yaitu surga Allah. Karena itu maka kita secara perlahan-lahan, secara bertahap kita merenung, kita mentelaah, kita menganalisa sifat-sifat karakter-karakter yang jelek yang ada dalam diri kita. Mari kita buang secara bertahap, lambat laun insya Allah akan seluruhnya. Demikianlah kupasan-kupasan tentang 4 nafsu yang ada dalam diri. Ya, semoga materi-materi yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang berkenan mengikutinya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajar. Saya hanya berbagi pengalaman, barangkali setetes ilmu ini ada manfaatnya. Terutama untuk para guru, para mursyid. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau video ini mungkin terlalu vulgar, ya saya mohon maaf karena rasa keinginan saya yang teramat besar untuk berbagi kepada siapapun. Saya sadar tentang kekurangan saya sadar tentang kebodohan saya. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya orang yang fakir ilmu, saya juga perlu banyak belajar. Atas segala kesalahan dan kekurangannya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.